Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah kembali lagi bersama channel saya Artis Koperasi. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Artis Koperasi, subscribe, like dan komen, dan selalu support dan dukung channel-channel saya setiap hari ke depannya, karena saya masih pemula, masih belajar tentang cara-cara bagaimana menggunakan YouTube. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kepada pihak penagih lapangan ataupun pihak debt kolektor koperasi harian tata cara yang baik dan benar menurut saya tentang pengalaman bekerja di koperasi, agar bisa mengangkat dropan yang besar dan juga agar bisa mengangkat tagihan yang besar. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar menagih ataupun kita sudah belajar tata cara menghadapi orang perseorangan, yang paling utama ketika kita masuk ke kantor baru tempat kita bekerja, bakalan ada seorang staf koperasi ataupun pengawas koperasi yang menunjukkan sama kita suatu wilayah ataupun lapangan. Jadi lapangan dan wilayah tersebut akan ditunjukkan kepada kita, akan diajarkan kepada kita kepada pihak penagih yang baru. Biasanya diajarkan kepada pihak penagih yang baru, hari pertama kita dibonceng dulu naik motor untuk mengelilingi wilayah yang bakalan kita kuasai. Yang kedua, hari kedua kita bakalan disuruh memakai kendaraan sepeda motor, dan juga kita bakalan disuruh menandai setiap di buku tagihan tanda penghafal pengingat di mana titik suatu tempat nasabah tersebut. Yang ketiga, kita juga bakalan disuruh menandai di mana titik ataupun tempat nasabah tersebut, sampai kita betul-betul paham titik-titik nasabah yang sudah dioper alih dari pihak kantor ke pihak penagih. Jadi ketika sudah dioper alih dari pihak kantor ke pihak penagih, itu biasanya dalam jangka masa trainingnya ataupun masa sebelum namanya oper cup. Jadi dari pihak kantor akan diajarkan kepada, akan dioper alihkan oleh seorang yang namanya staf ataupun pengawas kepada penagih. Jadi penagih ini akan diajarkan, betul-betul diajarkan sampai hafal lapangan tersebut. Ketika sudah bisa menghafal lapangan tersebut, si penagih akan diajarkan juga cara mengisi buku angsuran. Itu pasti diajarkan. Karena patokan buku angsuran tersebut tercantum di situ ada kwitansi tagihan kita. Ketika kita saat menagih door to door harus sesuai dengan yang ada di pembukuan kita ataupun saldo. Jadi setiap kita ngikutin nagih, ada kwitansinya ataupun kertas kuponnya dari nomor 1 sampai nomor 30 bakalan kelihatan nomornya nomor berapapun. Nah, nanti pihak penagih yang baru ini akan betul-betul belajar. Pertama dia bakalan kagoknya kenapa? Kagoknya karena nyobek kertasnya masih bingung, nyobek kertasnya masih gagu. Udah itu bertemu dengan orang masih ada rasa nggak enak, masih sering dimarah-marahin sama pengawasnya ataupun stafnya. Itu diharapkan buat penagih yang baru. Sebenarnya pengawas tersebut ataupun mandor tersebut memarahi rekan-rekan ataupun mengajari rekan-rekan itu tegas, karena seorang pengawas harus bisa menjadi musuh si penagih, harus bisa menjadi teman si penagih. Kenapa seperti itu disampaikan? Karena disampaikan harus bisa menjadi musuh karena kita sekarang langsung berhubungan dengan yang namanya uang. Jadi suatu saat kalau didikan si pengawas tersebut bagus ataupun cara pengajari staf tersebut kepada penagih yang baru tersebut bagus, mudah-mudahan penagih tersebut bakalan diikuti tata cara pekerjaan si staf tersebut. Jadi sudah diajari nanti cara menagih ke lapangan bagaimana, mengisi buku bagaimana, dilepaslah si rekan-rekan. Rekan-rekan akan dilepas menagih sendiri. Jadi biasanya hal yang terjadi itu ada yang saya ketahui ketika si penagih yang baru dilepas, itu si konsumen itu akan uji coba ataupun uji mental si penagih yang baru. Contohnya seperti apa? Ketika dilepas nagih sendiri, Om saya libur dulu nggak bayar Om. Om saya nggak punya duit Om, saya nggak bayar Om. Om kok galak amat Om. Om libur dulu ya. Jadi usahakan ketika kita baru terjun ke lapangan di hari pertama sampai 1 bulan ke depannya, kalau bisa buat kita penagih yang baru, usahakan kita harus bisa jaga sikap dengan konsumen. Harus bisa kita jaga image dengan si konsumen. Jaga sikap ataupun jaga etika dengan konsumen seperti apa? Ketika kita yang nagih, misalnya saya penagih barunya, saya yang nagih ke konsumen ini, saya udah dilepas sendiri. Om besok libur ya? Om hari ini saya nggak bayar, nggak punya uang. Jangan gitu dong Bu, saya kan masih baru Bu. Jangan Ibu seenaknya ketika
Saya yang nagih, ibu bilang nggak ada uang. Ini kan ibu udah tahu, kita angsurannya setiap hari, kita nagihnya setiap hari. Ibu udah tahu resikonya ngambil dengan koperasi harian seperti apa. Usahakan kalau bisa kita tegas, kita betul-betul harus tegas dengan semua konsumen itu ketika kita baru belajar nagih. Jangan usahakan kita terlalu dekat. Karena kalau kita terlalu dekat terjadi yang enak tidak enak ataupun rasa pamrih ataupun segan ke nasabah. Usahakan dibuang rasa segan tersebut. Usahakan kita harus bisa tegas kepada konsumen tersebut. Usahakan juga kalau bisa ketika kita sudah mempelajari yang namanya tegas tersebut, usahakan juga kita bisa menghandle ataupun tarik ulur. Kita harus paham dari nomor angsuran. Ibarat kata angsuran kita pinjamannya 1 juta. Angsurannya 50.000 contoh. Kita masih baru penagihnya. Contoh ini kan. Usahakan dari nomor 1 sampai nomor 10 itu kita lakukan penekanan, betul-betul penekanan. Jangan bisa, kalau bisa angsurannya ini jebol ataupun libur. Ibarat kata dia libur hari ini, besok kita paksakan dia harus bayar double. Kenapa saya sampaikan besok kita paksakan bayar double? Ya kita udah bisa ngeliat contoh pihak-pihak finance. Halo, permisi Bapak Ibu, contoh pihak finance lah, bank-bank ataupun leasing-leasing. Ketika kita libur kan kita bakalan kena denda. Kita bakalan didenda, si konsumen bakalan didenda ataupun dipaksakan bayar 2. Jadi kita harus bisa menekankan kepada konsumen tersebut bahwa kita menagih hak kita bukan memaksa. Itu paling utama dulu. Kalau kita sudah tegas, sudah hafal nomor 1 sampai nomor 10 tersebut, kita tegaskan nomor 10 ke nomor 15 ataupun sampai ke nomor 25 agak relevan menagihnya. Jangan terlalu digas. Kenapa? Biar kita memikat kembali kepada konsumen ini. Biar ketika sisa angsurannya, kalau kita pakai 24 hari, sisa angsurannya 14 kali lagi, dia tahu, oh ini orang baik penagihnya. Oh gini. Jadi kita harus bisa meluluhkan lagi. Kita harus bisa tegas, kita harus bisa tarik ulur lagi gimana caranya konsumen tersebut mau lengket lagi dengan kita. Karena omset ataupun penghasilan seorang penagih itu dari konsumen juga. Memang oke kita jual uang, tapi uang ini harus tepat sasaran. Jangan kita asal kasih pinjaman ke orang-orang yang kita tidak kenal ataupun ke karakter yang tidak kita pahami. Itu paling utama buat penagih baru. Nah, ketika sudah berjalan seperti itu, kita pahami lagi yang paling utama dasar-dasar kita ketika kita baru belajar, usahakan dulu tagihan. Kita punya target di kantor. Contoh targetnya 2 juta. Bagaimana caranya tagihan kita itu dari awal kita menagih, usahakan jangan mati dari dapat 2 juta ataupun 70% murni dari tagihan yang kita dapat. Itu usahakan harus uang. Ketika nasabah tersebut libur, kita tekankan, saya bu kesini nggak mau ribut, saya kesini nggak mau berdebat, saya kesini ngambil hak saya. Jangan seolah-olah ibu memaksakan kepada saya bahwasanya saya memaksa. Bukan seperti itu. Jadi saya datang ke sini mengambil hak saya. Saya bukan ingin mencuri. Jangan dibilang saya memaksa. Bukan. Jangan seolah-olah ibu pemeran utamanya dilimpahkan kepada saya. Karena kalau kita berhadapan dengan orang perseorangan, kita harus pintar. Buat penagih baru juga ini. Ini kan khusus buat penagih baru. Udah itu ketika kita memberikan pinjaman, kita sudah hafal cara menagih. Kita bakalan disuruh memberikan pinjaman kepada konsumen. Setiap kita memberikan pinjaman kepada konsumen ataupun bank keliling ataupun koperasi, konsumen koperasi simpan pinjam, usahakan dulu dibilangi, dibicarakan. Sekarang gini Bu, saya nggak mau ada resiko di belakang hari. Takutnya nanti Bu ketika Ibu sudah setorkan pinjamannya, Ibu bilanglah saya rentenir, Ibu bilanglah saya nggak benar gini. Saya membantu Ibu, tapi Ibu membantu saya juga. Saya harapkan bagaimana kita bersama-sama enak kerjasamanya. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan, yang seperti saya bilang tadi. Di awalnya kita usahakan tegas. Kedua, kita usahakan bagaimana cara penagihan kita. Ketiga, kita usahakan bagaimana kita caranya tarik ulur terhadap konsumen tersebut. Keempat, kan sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kita usahakan dulu. Usahakannya apa contohnya? Jadi kita usahakan dulu. Kedepannya bagaimana kan gitu. Yang keempat tadi itulah cara kita mengejar drop. Jadi jangan kita jadi penagih yang cengeng. Kita harus punya sifat tegas. Itu dulu. Kita harus punya sifat bijaksana. Kalau kita sudah tegas bijaksana, kita komitmen dengan cara kerja kita. Udah itu kita nggak boleh cengeng. Kita harus tahu target kita berapa. Bagaimana kita mengembangkan target kita ini. Bagaimana kita memutarkan target di lapangan kita ini. Contohnya seperti apa?
Bagaimana target kita ini bisa berputar setiap hari? Berputarnya bagaimana? Kita dapat duit 1 juta. 1 juta ini ketika pihak kantor menyuruh kita untuk memberikan pinjaman yang baru, teruslah kita putarkan dulu duitnya ini putar. Dapat 1 juta contoh. 1 juta itu kan tagihannya 50.000. Kalau pakai 24 hari. Dapat 1 juta tagihan kita. Contoh ini kan. Nah, pinjamkan sama nasabah baru. Minimalnya kita pinjamkan 15.000, 25.000. Pinjamkan lagi ke nasabah baru. Pinjamkan lagi. Jadi kita harus pintar cari nasabah baru terus. Bagaimana caranya kita bikin titik-titik lokasi yang baru. Tapi usahakan ketika memberikan pinjaman kepada nasabah yang baru, jangan ngepul. Kalau ngepul nanti efeknya fatal. Fatalnya kenapa? Ketika si konsumen kita ada yang macet, kita ribut. Ini bakal banyak yang ikut-ikutan. Usahakan kalau kita memberikan pinjaman, dalam satu per kelompok itu 3 titik. Itu juga nggak boleh satu keluarga. Usahakan rumahnya door to door. Rumahnya masing-masing. Jadi kita udah enak. Jadi kita pahami ketika kita udah mengerti target kita, kita harus tahu omset kita bulan ini berapa. Kita pahami masalah pembukuan kita. Setiap tanggal kita harus paham. Contoh di bulan Januari tanggal 15 saya sudah mengeluarkan uang 50 juta. Nah, di bulan Februari di tanggal 15 kita harus bisa juga hitung-hitungan. Kayak mana caranya? Misalnya tanggal 15 bulan Januari kita harus bisa mengeluarkan uang sekecil-kecilnya dari bulan kemarin. Jadi kebanyakan pihak penagih ini dia nggak ke situ, nggak mudeng, otaknya nggak muter. Jadi berharap dengan apa yang ada nggak bisa. Ketika si konsumen tersebut sudah tanda tangan dengan kita, sudah ngambil pinjaman dengan kita, itu kalau bisa kita tekan. Cuman 2 pilihannya. Kalau nggak lunas macet. Tapi jangan mau kita macet karena pihak koperasi manapun, bank keliling manapun, ketika si konsumen tersebut macet bakal dipotong gaji. Itu memang sudah hukumnya koperasi. Karena wajar si bos tidak mengetahui di mana si penagih tersebut memberikan pinjaman. Si bos nggak tahu itu. Si bos sudah percaya kepada pihak penagih. Berikan. Ketika kepercayaan tersebut sudah diberikan, jangan disalahgunakan. Nah, itu kuncinya. Intinya jangan salah guna, jujur, tepat, terpercaya. Itu kita harus paham di situ. Kalau kita sudah paham jalannya, ya mudah-mudahan drop rekan-rekan bakalan besar. Kan sudah mengerti kita caranya menghafal lapangan, caranya tegas, caranya tarik ulur, caranya mengangkat tagihan, caranya memberikan pinjaman. Tinggal bagaimana lagi caranya membuat titik lokasi yang baru. Tinggal bagaimana lagi cara pengaturan kita. Maksudnya dengan cara pengaturan kita gimana? Kan ada nasabah itu ibarat kata kita berikan pinjamannya macet. Jadi ketika nasabah tersebut macet, jangan langsung kita gas. Karena saingan di lapangan ini banyak, koperasi ini sekarang banyak. Banyak oknum koperasi yang nggak memiliki badan hukum. Banyak oknum koperasi yang berbentuk koperasi tapi dia rentenir. Banyak. Itulah saingan kita. Jadi caranya gimana? Kita kasih pembicaraan kepada konsumen tersebut. Contohnya, Bu, kalau misalnya ibu ngambil dengan si dia, kan ibu tahu bunganya berjalan. Kalau sama kita enggak. Oke lah Bu, sekarang ibu nggak punya uang. Mudah-mudahan Bu, kedepannya ibu punya uang. Cuman saya minta tolong ya Bu ya. Dicicil lah Bu berapa aja. Nggak usah ibu bikin janji-janji. Kalau ibarat kata setoran ibu sudah macet, setorannya 50.000, nggak mampu dia bayar lagi 50.000. Kasih kelonggaran. Bagaimana biar si konsumen tersebut mau nyicil berapa aja. Kita tekankan terus bagaimana biar mau nyicil berapa aja. Jadi lambat laun pasti habis, nggak bakalan dipotong gaji kita. Karena pihak kantor itu nggak bakal memotong gaji penagih kalau masih ada cicilannya. Cuman kebanyakan oknum penagih ini kadang sebagian nakal. Nakalnya seperti apa? Yang terjadi membuat nasabah itu macet, kebanyakan 80% gara-gara penagihnya sendiri. Bukan gara-gara nasabahnya. Karena mereka juga mikir sebelum minjam itu dia mau ngambil dengan kita, dia udah paham risikonya gimana. Cuman kadang kesalahan pihak penagih ini, sebagian oknum penagih ini sebagian seperti ini. Contoh, nasabah ini bayar angsuran. Cuman dia percaya dengan kita, dia anggapnya kita jujur. Dari nomor kupon sobekan ini, ada pihak penagih sebagian itu menipu. Menipunya seperti apa? Tidak disobek. Kertasnya tidak disobek. Kuponnya tidak disobek. Ujung-ujungnya wajar pihak si konsumen sakit hati. Ketika sakit hati didiamkan aja. Diceklah dengan pengawasnya. Ketika diikuti oleh pengawas, pihak pengawas ini malah membela si penagihnya. Kalau ibarat kata saya pengawasnya, mau siapapun dia itu penagihnya, kalau kuponnya memang bermasalah, itu saya sobek. Ini Bu sobekannya Bu. Nanti saya ingatkan penagih saya Bu.
Cuman jangan dimaki-maki si penagih kita di depan si ibu ini, biar dia punya wibawa harga diri. Ketika di jalan kita nasihatin, makanya kita pengawas harus bisa jadi musuhnya penagih. Biar kenapa? Bukan musuh jadi penjahat, biar si penagih tersebut mau lurus. Jadi kalau penagih tersebut sudah mau lurus kerjanya, udah mau bener, ini mudah-mudahan lurus, nggak bakal mau nipu-nipu. Jadi kegunaannya kalau penagihnya lurus, bener, itu nggak perlu kita cari-cari uang masuk lah, tipu sana sini lah, konsumen itu nggak perlu. Karena kenapa? Konsumen bakalan betah dengan kita. Semakin lama kita di lapangan, semakin betah, semakin banyak kita dapat konsumen. Jadi penghasilan kita bakalan besar. Karena penghasilan koperasi bank keliling itu rata-rata pinjaman 1 juta itu upahnya cuma 50.000. Itu pinjaman 1 juta upahnya 50.000. Jadi kita ditekankan bagaimana caranya setiap bulan konsumen ini bisa berputar pinjamannya. Berarti kita bagaimana caranya? Berarti dia harus bayar setiap hari. Semakin banyak nasabah kita, semakin banyak pembayaran setiap hari, berarti semakin besar duit yang kita keluarkan. Jadi semakin besar lagi hasil kita. Itu paling utama. Intinya jangan kita kecewakan nasabah kita. Jangan bertahan dengan nasabah-nasabah yang itu aja. Memang ada juga nasabah itu yang susah bayar, yang betul-betul mentok. Itu udah karakter perseorangan. Karakter perseorangan itu apa? Ada nasabah yang betul-betul keras kepala itu ditagih susah. Tapi saya ingatkan dengan rekan-rekan jangan takut. Karena kebanyakan oknum nasabah yang tidak jelas, ini sebagian oknum nasabah yang tidak jelas ya. Dia selalu membawa, nanti saya bawakan ke ormas ini. Saya bawakan saudara saya, angkatannya ini, jabatannya. Kita nggak usah takut. Kita bilang gini aja, sebelum bapak ataupun ibu berbicara saudara anda siapa ini itu, anda pikirkan, ini duit bukan sedekah buat anda. Ini duit anda pinjam. Jangan seolah-olah ketika anda minjam dengan kita, anda bilang sama kita, bahwasanya kita rentenir. Ibu tahu nggak, dimanapun yang namanya meminjam uang, itu pasti berbunga, apapun ceritanya. Coba kalau memang anda kayak gitu dari awal ngomongnya sama saya, kau pinjam sama nenekmu, kakekmu, kan bisa diperjelas seperti itu. Itu satu contoh. Jadi kita nggak usah takut. Ada nanti pihak ormas yang datang ke kita. Kita ngomong bagus-bagus. Jangan salahkan saya. Boleh ditanya dengan si bapak ataupun ibunya. Kesepakatan awal kami dia minjem gimana? Saya bakalan nggak memberikan pinjaman lagi di sini. Tapi satu, dilunasin dong hutangnya. Jangan sok datang jadi seperti orang yang betul-betul bijaksana, pintar ngomong. Contoh ini maaf kata ya buat oknum sebagian ini. Saya juga nggak menyalahkan dari pihak nasabah, nggak menyalahkan dari pihak penagih. Cuman kan ada sebagian oknum itu pintar ngomongnya, lagunya gini-gini, tapi nggak dibayar. Jadi jangan kayak gitu. Berarti situ sama aja dengan premanisme, mematikan rezeki orang lain. Ingat, masalah dosa urusan saya dengan Tuhan saya. Masalah dosa urusan saya dengan Allah saya. Yang namanya kita usaha, ya seperti itulah usaha uang. Jadi buat penagih juga harus pinter, apalagi penagih yang baru. Pelajarin, tegas. Buat pengawas juga harus pinter, tegas ini dengan penagih. Dibikin lurus, jangan mau dikibulin. Karena Anda di situ mandornya, Anda pengawasnya, Anda staff. Ini kan kalau berkantor namanya penagih lapangan ataupun yang disebut dengan PL. Kalau di tempat saya kerja, empat penagih lapangan, satu pengawas. Satu pengawas ini harus bisa menghandle yang empat ini. Nggak boleh takut, nggak boleh down. Kita harus bisa ngelurusin, harus betul-betul kita hafal. Nah, makanya ada jalur-jalur kerjanya. Ketika si penagih lapangan dengan si pengawas lapangan bermasalah, situlah turun wakil manajer dan manajer. Kenapa seperti itu? Biar bisa berjalan semuanya. Jadi saya harapkan dimanapun buat rekan-rekan berada, saya pertegas sama rekan-rekan. Saya pertegas juga buat penagih-penagih yang nakal. Tolong, kalau kalian cuma jadi sampah di kantor-kantor tempat orang lain, kalian cuma jadi penipu di kantor-kantor tempat orang lain, nggak usah kerja tempat orang. Ngapain kalian nipu-nipu hak orang lain? Kasihan nasabah itu. Mereka nggak usah ditipu. Mereka nasabah kita memberikan makan sama kita. Udah itu kasihan juga sama tempat kerja kita. Tempat kerja kita memberikan gaji sama kita, mengangkat penghasilan kita. Jadi harus betul-betul berpikir, dimanapun rekan-rekan bekerja, utamakan sifat jujur. Tidak perlu kita bekerja angkat telur. Tidak perlu. Buktikan pekerjaan kita itu dengan bukti. Itu namanya seorang profesional kerja. Itu saya harapkan dimanapun ya, buat rekan-rekan berada, buat penagih, usahakan tegas. Tegas, bijaksana, jujur, rajin. Itu aja.
tegas, bijaksana, jujur, rajin. Kalau masalah disiplin, saya bilangin, disiplin memang perlu, tapi kebanyakan orang susah menjalankan disiplin. Tapi masalah penagihan bukan tentang disiplin, tapi tentang menghadapi orang perseorangan. Kecuali kita tentang perusahaan yang mainnya di kantor, mainnya pakai komputer, ketik ini itu oke. Penagihan tidak seperti itu. Penagihan itu bagaimana kita bisa tegas, mengatur segalanya, berbicara dengan lantang, tapi bukan dengan kejam. Kita minta hak kita, bukan kita sebagai kekerasan, premanisme, bukan. Jangan pernah takut. Kalau nasabah itu lagi satu lagi contoh macet, ini saya ingatkan sama penagih-penagih. Ada nasabah rekan-rekan macet. Kalau udah nggak bisa dikerasin, nggak bisa ditegasin, satu lagi ilmunya saya kasih tahu ini malam ini. Hari ini saya kasih tahu. Ilmunya seperti apa? Manusia yang paling susah, yang paling takut dengan malu. Contoh nasabah ini nggak buka-buka pintunya. Ini ilmu saya. Kirim surat pernyataan pakai kertas. Assalamualaikum Bapak Ibu, tolong masalah hutang hariannya dibayar. Kalau seandainya tidak dibayar, jangan salahkan saya, nanti malam saya kesini jam 11 malam. Kirim, selipkan ke bawah pintunya. Nggak ketembus ilmu yang itu. Yang kedua, pura-pura keliling kiri kanan rumah nasabah tersebut. Kelilingnya seperti apa? Ada si tetangganya. Misi Pak Bu, kenapa Om? Boleh nanya nggak ini pulangnya jam berapa? Nggak tahu Om pulangnya jam berapa. Ini loh minjam duit saya dibohongi gini. Nah itu kelilingin dulu 1 minggu. Nah nggak ada responnya. Baru datangkan dia malam-malam jam 11 ataupun jam 12 malam. Tapi bawa teman Anda. Ketika si konsumen tadi ngeyel marah ke kita bilangin, saya Bu sudah saya kasih peringatan. Saya bukan ngancam. Saya kesini karena saya sudah usaha pagi, siang, sore ngejar Ibu ataupun Bapak, tapi nggak ketemu. Makanya saya datang sini malam-malam. Nggak usahlah seolah-olah mau nuduh saya mau teriaki bilang malam ataupun SOP jam kerja jam berapa. Semua orang Bu punya otak, semua orang Pak punya otak. Otak ini berputar di sini. Semuanya punya. Tapi mana bisa lagi pakai SOP kalau situ nggak bayar? Nggak usah terlalu banyak ceritanya Bapak Ibu, dibayar aja. Saya nggak punya uang. Saya kasihkan uang bukan daun. Seandainya Ibu minjamkan uang sama saya kayak mana? Dibalikkan aja kata-katanya. Nah, oke. Itu yang dapat saya sampaikan sama rekan-rekan semuanya. Saya mohon dukungan channel saya. Saya mohon sama rekan-rekan di support channel saya. Saya mohon bantu subscribe. Kalau bisa di-share sebanyak-banyaknya. Karena saya juga pekerja. Saya domisili saya tinggal di daerah Rajek. Saya bekerja dengan koperasi satu kampung sama saya, namanya Pak Nasution. Saya juga bekerja. Kalau penghasilan saya juga belum besar. Cuman di sini saya mengajak rekan-rekan, mari saling support. Marilah jadi penagih koperasi yang baik. Marilah kita buang penagih-penagih yang disebutkan dengan oknum rentenir ataupun melipat gandakan bunga. Jadi yang mau ketemu dengan saya juga, ya boleh kita tukar-tukar pikiran kapan-kapan. Siapa tahu juga di tempat rekan-rekan ada yang lebih baik, ya apa salahnya kan? Namanya kita berusaha dan berjuang. Saya harapkan mungkin itu dapat saya sampaikan. Selalu subscribe channel YouTube saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.